Pengikut Khilafatul Muslimin terdeteksi di Kota Padang. Kapolda Sumbar, jumlah pastinya saya tidak tahu. Bahwasanya negara-negara yang ingin menerapkan khilafah itu hancur, lebur, berantakan. Karena itu khilafah bukan perintah, dia hanya cerita dan sejarah dan dialektika. Karena kalau kita terapkan itu tidak ada dasarnya. Dalam Al-Quran mana? Tidak ada perintah mendirikan khilafah. Dan secara bahasa itu khilafah perintah, pemerintahan. Dan semua negara di dunia sudah berbentuk pemerintahan. Kita pelihara bentuk pemerintahan kita, yaitu republik. Tinggal kita menginternalisasikan nilai-nilai agama, nilai-nilai adat, nilai-nilai norma yang kita hargai. Bukan beragama tetapi mengkafirkan saudara, melakukan bom bunuh diri. Orang yang tidak punya agama aja mau hidup damai. Kok orang beragama membunuh, menghalalkan saudara? Agama mana itu? Nah, ini yang tidak dipahami orang. Maka di dunia ini nggak ada negara yang punya sepakatan itu kecuali Indonesia. Pancasila nomor 45 mempersatukan umat. Maka Khilafatul Muslimin anggotanya Muslim dan non Muslim, bukan hanya orang Muslim. Nah, ini belum dimengerti oleh orang seluruh dunia, termasuk negara nggak paham karena terpengaruh dengan pemikiran khilafah berebut negara. Nah itu. Ini yang menurut saya bahaya. Mereka juga cenderung masyarakat ini menggunakan konsep-konsep perpecahan. Mereka selalu menyalahkan kelompok-kelompok yang berbeda, menggunakan konsep bid'ah, sesat, syirik, dan bahkan kayak konsep mereka sedikit-sedikit mengharamkan hal-hal yang di masyarakat ini dilakukan. Ini kan juga menjadi konflik di masyarakat, walaupun katakan mereka sebenarnya tidak melarang, tapi tidak dianjurkan untuk jadi disempurnakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda agama, kurang kita nggak ada persoalan. Kurang Tuhan kita satu, Tuhan kita sama, kita hanya beda menyebut, beda cara beribadah. Nah ini yang harus kita persepsikan. Kalau kita sudah menyadari ternyata Tuhan kita satu, kita mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang berbuat baik, yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau masing-masing menyadari, maka kita bisa hidup berdampingan. Apapun agamanya, apapun sukunya, kita seperti pelangi berdampingan, berjejer, dan kita beragam itu indah. Nah ini yang kita berharap negara hadir, edukasi masyarakat sampai ke bawah supaya masyarakat tidak terprovokasi dengan banyaknya berita hoax, informasi yang menyebar di masyarakat. Pengikut ajaran Khilafatul Muslimin ternyata juga terdeteksi di wilayah sejumlah anggota organisasi itu tersebar di berbagai daerah dan pusatnya di Kota Padang. Kapolda Sumber Irjen Pol Teddy Minahasa Putra tidak menampik adanya pengikut Khilafatul Muslimin di Sumbar. Namun pihak terus melakukan pemantauan secara berkala. Menurutnya, pengikut Khilafatul Muslimin di Sumbar, terutama di Padang, dinilai kooperatif dan mengikuti apa yang diinstruksikan. Hanya saja, Teddy tidak begitu merinci terkait jumlah pengikut Khilafatul Muslimin yang tersebar di Sumbar. Namun, yang jelas terpusat di Kota Padang. Kepala Polda Sumbar Irjen Teddy Minahasa Putra Teddy menyebut, pihaknya telah melakukan langkah persuasif terhadap pengikut Khilafatul Muslimin di Sumatera Barat. Hal itu dilakukan agar ormas yang diduga mengusung negara khilafah ini tidak melakukan kegiatan provokatif. Teddy mengungkapkan, tidak ada kata sungkan yang menindak tegas apabila pengikut Khilafatul Muslimin melakukan kegiatan provokatif di Sumatera Barat. Ditanya soal jumlah pengikut Khilafatul Muslimin di Sumatera Barat, Teddy tidak begitu merinci, namun yang jelas terpusat di Kota Padang. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka Khilafatul Muslimin di Teluk Betung, Bandar Lampung. Penangkapan dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan masih berlangsung. Dijelaskan dia, pemimpin Khilafatul Muslimin itu memiliki rekam jejak sebagai terpidana kasus terorisme pengeboman Candi Borobudur pada tahun 1985. Penangkapan dan penggeledahan ini dilakukan bersama TNI, Forkopimda, dan tokoh agama di Bandar Lampung. Sebelumnya diberitakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan kembali melakukan penangkapan terhadap pemimpin Khilafatul Muslimin di Kota Lampung. Para pemimpin Khilafatul Muslimin itu memiliki peran yang cukup penting dalam mengorganisir massa. Pengikut ajaran Khilafatul Muslimin ternyata juga terdeteksi di wilayah sejumlah anggota organisasi itu tersebar di berbagai daerah dan pusatnya di Kota Padang. Kapolda Sumber Irjen Pol Teddy Minahasa Putra tidak menampik adanya pengikut Khilafatul Muslimin di Sumbar. Namun pihak terus melakukan pemantauan secara berkala. Menurutnya, pengikut Khilafatul Muslimin di Sumbar, terutama di Padang, dinilai kooperatif dan mengikuti apa yang diinstruksikan.
Hanya saja, Teddy tidak begitu merinci terkait jumlah pengikut Khilafatul Muslimin yang tersebar di Sumbar. Namun, yang jelas terpusat di Kota Padang. Kepala Polda Sumbar Irjen Teddy Minahasa Putra Teddy menyebut pihaknya telah melakukan langkah persuasif terhadap pengikut Khilafatul Muslimin di Sumatera Barat. Hal itu dilakukan agar ormas yang diduga mengusung negara khilafah ini tidak melakukan kegiatan provokatif. Teddy mengungkapkan, tidak ada kata sungkan yang menindak tegas apabila pengikut Khilafatul Muslimin melakukan kegiatan provokatif di Sumatera Barat. Ditanya soal jumlah pengikut Khilafatul Muslimin di Sumatera Barat, Teddy tidak begitu merinci, namun yang jelas terpusat di Kota Padang. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka Khilafatul Muslimin di Teluk Betung, Bandar Lampung. Penangkapan dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan masih berlangsung. Dijelaskan dia, pemimpin Khilafatul Muslimin itu memiliki rekam jejak sebagai terpidana kasus terorisme pengeboman Candi Borobudur pada tahun 1985. Penangkapan dan penggeledahan ini dilakukan bersama TNI, Forkopimda, dan tokoh agama di Bandar Lampung. Sebelumnya diberitakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan kembali melakukan penangkapan terhadap pemimpin Khilafatul Muslimin di Kota Lampung. Para pemimpin Khilafatul Muslimin itu memiliki peran yang cukup penting dalam mengorganisir massa. Pengikut ajaran Khilafatul Muslimin ternyata juga terdeteksi di wilayah sejumlah anggota organisasi itu tersebar di berbagai daerah dan pusatnya di Kota Padang. Kapolda Sumber Irjen Pol Teddy Minahasa Putra tidak menampik adanya pengikut Khilafatul Muslimin di Sumbar. Namun, pihak terus melakukan pemantauan secara berkala. Menurutnya, pengikut Khilafatul Muslimin di Sumbar, terutama di Padang, dinilai kooperatif dan mengikuti apa yang diinstruksikan. Hanya saja, Teddy tidak begitu merinci terkait jumlah pengikut Khilafatul Muslimin yang tersebar di Sumbar. Namun, yang jelas terpusat di Kota Padang. Kepala Polda Sumbar Irjen Teddy Minahasa Putra Teddy menyebut pihaknya telah melakukan langkah persuasif terhadap pengikut Khilafatul Muslimin di Sumatera Barat. Hal itu dilakukan agar ormas yang diduga mengusung negara khilafah ini tidak melakukan kegiatan provokatif. Teddy mengungkapkan, tidak ada kata sungkan yang menindak tegas apabila pengikut Khilafatul Muslimin melakukan kegiatan provokatif di Sumatera Barat. Ditanya soal jumlah pengikut Khilafatul Muslimin di Sumatera Barat, Teddy tidak begitu merinci, namun yang jelas terpusat di Kota Padang. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka Khilafatul Muslimin di Teluk Betung, Bandar Lampung. Penangkapan dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan masih berlangsung. Dijelaskan dia, pemimpin Khilafatul Muslimin itu memiliki rekam jejak sebagai terpidana kasus terorisme pengeboman Candi Borobudur pada tahun 1985. Penangkapan dan penggeledahan ini dilakukan bersama TNI, Forkopimda, dan tokoh agama di Bandar Lampung. Sebelumnya diberitakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan kembali melakukan penangkapan terhadap pemimpin Khilafatul Muslimin di Kota Lampung. Para pemimpin Khilafatul Muslimin itu memiliki peran yang cukup penting dalam mengorganisir massa.